Sikap adalah istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap berperan penting di dalam menentukan perilaku individu. Orang tua kita sering memberi nasihat kepada kita agar kita selalu menjaga sikap dan bersikap baik kepada sesama. Tentu kita lebih cenderung memiliki sikap yang positif pada lingkungan kita, yaitu suka membantu orang yang mengalami kesusahan, serta menolak melakukan kekerasan terhadap orang lain, apalagi teman kita sendiri. Karena sejak kecil orang tua kita akan selalu mengajarkan kita untuk bersikap baik dan saling tolong-menolong kepada orang-orang di lingkungan kita. Sebaliknya, orang tua kita akan selalu mengajarkan kita untuk menghindarkan sikap saling menyakiti kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sikap memang seringkali dipahami sebagai penilaian terhadap objek perilaku atau orang tertentu, baik negatif ataupun positif. Oleh karenanya, sikap dapat bergerak mulai dari sikap yang sangat negatif hingga sikap yang sangat positif. Sikap yang sangat negatif dapat berupa keadaan antipati kepada objek sikap. Sementara sikap yang sangat positif dapat berupa kecintaan yang membabi buta kepada objek sikapnya. Jadi, apa yang sebenarnya kita sebut sebagai sikap? Mari kita bahas. Sikap dalam bahasa Inggris disebut sebagai attitude. Berasal dari bahasa Latin aptus yang berarti fit and ready for action. Di dalam ilmu psikologi sosial, sikap didefinisikan sebagai evaluasi seseorang akan sesuatu objek atau ide. Bentuk sikap berupa evaluasi, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Sebagai contoh, ketika Anda mengevaluasi drama Korea sebagai sesuatu yang menghibur, maka berarti Anda memiliki sikap yang positif terhadap drama Korea tersebut. Sikap seseorang merupakan hal yang penting karena sikap menentukan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sikap Anda terhadap drama Korea tadi yang akan menentukan apakah nantinya Anda akan menontonnya atau tidak. Semakin positif sikap Anda terhadap drama Korea tersebut, maka semakin besar kemungkinan Anda untuk menonton drama Korea tersebut. Lalu selanjutnya, apa fungsi dari sikap untuk kita? Terdapat 4 fungsi sikap. Yang pertama yakni fungsi manfaat. Disebut sebagai fungsi manfaat karena sikap memungkinkan individu memperoleh manfaat atau reward dari hal-hal yang diinginkan dan meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari. Individu akan mengembangkan sikap yang positif terhadap hal-hal yang akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya saja, serta akan mengembangkan sikap yang negatif terhadap hal-hal yang mengganggu kepentingannya atau menimbulkan kerugian bagi dirinya. Fungsi ini sebenarnya bermanfaat untuk proses adaptasi di dalam kehidupan sosial. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengetahuan. Fungsi ini membantu seseorang mengatur dan menafsirkan informasi baru. Informasi ini akan menjadi skema di dalam melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan.
Sehingga seseorang akan memiliki pandangan yang mapan, bermakna, dan stabil di dalam melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang kita sebut sebagai nilai-nilai yang penting ini akan dapat memberikan kerangka bagi perilaku kita selanjutnya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi ekspresi nilai. Sikap membantu kita untuk mengekspresikan nilai-nilai utama atau keyakinan serta citra diri dan aktualisasi pada diri kita. Sebagai contoh misalnya pada saat Anda memiliki sosok citra diri sebagai orang yang beragama. Tentu saja hal ini akan tercermin pada sikap Anda yang menolak kekerasan, menolak kemaksiatan, setuju pada tolong-menolong. Karena sebagian besar agama kita atau ajaran agama kita itu mengajarkan nilai-nilai kasih sayang kepada orang lain, kerjasama, dan menghindari perbuatan yang menyimpang dari norma masyarakat. Fungsi yang keempat adalah fungsi pertahanan harga diri. Sikap dapat membantu melindungi harga diri seseorang melalui mekanisme pertahanan diri. Fungsi ini melibatkan prinsip-prinsip psikoanalisis untuk melindungi diri. Di dalam rentang kehidupan seseorang pastilah mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan. Jika seseorang tidak memiliki mekanisme pertahanan yang memadai, maka tentu saja akan berdampak buruk pada psikologisnya. Oleh karenanya, mekanisme pertahanan diri seperti denial atau penyangkalan, represi, proyeksi, dan rasionalisasi itu menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya teman-teman, sikap itu memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama komponen afektif, meliputi seluruh emosi atau perasaan individu terhadap objek sikap, atau yang menyangkut perasaan menyenangkan atau tidak, disukai atau tidak. Nah, respon afektif ini mempengaruhi sikap dengan berbagai cara. Nah, misalnya individu seringkali takut terhadap objek tertentu. Takut mencuri misalnya. Nah, respon takut mencuri ini akan menghasilkan sikap anti, menolak, atau tidak suka, bahkan jijik terhadap perilaku mencuri. Nah, biasanya sikap seperti ini akan diperkuat melalui pengkondisian yang akan dilakukan lingkungan kita, baik oleh orang tua, teman-teman sebaya, orang dewasa, ataupun melalui norma yang ada di dalam masyarakat, di mana biasanya lingkungan akan memberikan hukuman pada individu yang kedapatan melakukan perilaku mencuri. Komponen yang selanjutnya adalah komponen kognitif, merujuk pada ide-ide, anggapan, ataupun pengetahuan dan keyakinan dari individu mengenai objek sikap. Kognisi memberikan dampak yang besar pada sikap yang muncul. Oleh karenanya, jika pengetahuan, keyakinan, dan pemikiran seseorang itu tidak faktual, tidak lengkap, dan bahkan cenderung salah, maka akan menghasilkan sikap yang negatif. Sebagai contoh misalnya, di dalam hubungan antar kelompok, pengetahuan yang negatif terhadap kelompok lain, misalnya stereotyping dan pelabelan ataupun stigma, akan menghasilkan sikap yang antipati terhadap kelompok tersebut. Pada gilirannya, tinggal menunggu momentum yang tepat saja untuk
muncul konflik yang lebih terbuka, lebih besar pada kelompok tersebut. Komponen yang selanjutnya adalah komponen perilaku, yaitu merupakan predisposisi atau kesiapan individu untuk bertindak di dalam menghadapi objek sikap. Jika individu memiliki kognisi yang positif, perasaan yang positif juga, maka individu tersebut memiliki kecenderungan untuk mendekati objek tersebut. Orang yang takut mencuri tentu akan menolak ketika diajak mencuri atau mencopet. Nah, menolak dan menghindari mencuri itu adalah komponen perilaku dari sikap.